ibu-ibu sekalian. Hari ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana mengajar mata pelajaran geografi yang menyenangkan bagi para murid bapak-bapak dan ibu-ibu, serta mudah untuk dipahami oleh bapak dan mudah dipahami oleh murid-murid sekalian. Nah, bagaimana sih caranya? Saya akan berikan contoh mengenai topik bencana alam. Nah, di topik bencana alam ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana memberikan materi tentang gempa bumi, kemudian tsunami, letusan gunung berapi, longsor, dan banjir. Nah, karena keterbatasan waktu, ya, saya hanya mensimulasikan bagaimana menjelaskan tentang fenomena gempa bumi. Nah, pertama, ya, untuk memahami tentang mekanisme fenomena gempa bumi, maka saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu coba untuk mengambil pulpennya, ya, kemudian letakkan di atas meja. Oke, kalau sudah, coba meja bapak-bapak ibu-ibu itu digeser secara perlahan-lahan. Nah, apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu? Oke, pulpen yang ada di atas meja akan bergeser, betul? Oke. Nah, sekarang tetap taruh pulpennya di atas meja, kemudian gerakkan meja dengan keras. Nah, apa yang terjadi? Oke, pulpennya kemungkinan jatuh atau pulpennya akan bergerak kencang, ya. Nah, ini merupakan fenomena yang cukup mudah untuk menjelaskan tentang gempa bumi. Ibarat meja itu adalah sebuah lempengan, ya, lempengan, dan pulpen itu adalah suatu bangunan di atas lempengan. Lempengan ini adalah tanah yang kita pijak. Lempengan ini adalah permukaan bumi, ya. Kemudian pulpen itu adalah bangunan atau objek yang berada di atas bumi. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari percobaan bapak dan ibu yang meletakkan pulpen di atas meja dan kemudian mendorong mejanya secara perlahan dan secara keras? Oke, semakin keras dorongan dari kita terhadap meja, maka pulpen akan bergerak lebih keras, ya. Kemudian ketika kita mendorong lebih perlahan, maka pulpen juga akan bergerak secara perlahan. Nah, inilah kita bisa menggambarkan fenomena gempa bumi hanya dengan menggunakan pulpen di atas meja. Ketika goncangannya semakin keras, maka benda yang ada di atasnya juga akan bergerak lebih keras. Kemudian sebaliknya, ketika kita goncangannya itu lebih tidak keras, ya, atau lebih pelan, maka pergeseran pulpen juga akan lebih pelan. Nah, dorongan kita terhadap meja itu disebut dengan gaya endogen, atau kita gampangnya sebut kuat tekan, ya. Kemudian apa pengaruh kuat tekan menggoyangkan meja dengan benda di atas meja, ya? Ini ibarat kuat goncangan akan mempengaruhi kestabilan suatu benda di atas permukaan bumi untuk bergerak. Oke. Nah, coba Bapak Ibu, ya, ambil sebuah bejana, ya, bejana atau ember lah gampang, ya. Kemudian letakkan balok kayu,
ya, balok kayu di atas bejana yang telah diisi air. Oke. Tanpa kita goyang-goyangkan bejana tersebut, mungkin ada pergerakan tapi pelan. Ketika bejana kita goyang-goyangkan dengan keras, maka lempengan itu atau balok kayu yang ada di atas air akan bergerak lebih cepat. Nah, lempengan di atas air ini ibarat lempengan bumi yang berada di atas fluida, ya. Ternyata Bapak-bapak Ibu, kita berdiri di atas suatu lempengan yang di bawahnya adalah suatu fluida yang kita sebut dengan astenosfer. Jadi di bawah kita itu adalah astenosfer yang diibaratkan seperti air di dalam bejana tadi. Dan kita berdiri di atas balok kayu tadi. Sehingga ketika air itu bergoncang keras, ketika fluida astenosfer itu bergoncang keras, ya, atau bergerak-gerak secara cepat, maka balok kayu juga akan bergerak cepat, atau lempengan bumi yang kita injak ini juga akan bergerak dengan kencang. Nah, ini cara mudah untuk menggambarkan tentang gempa bumi. Nah, ada dua jenis lempengan. Jadi ada dua jenis. Kalau tadi balok kayunya hanya satu, ternyata di bumi yang kita injak itu ada dua jenis lempengan. Yang pertama adalah lempeng benua, ya. Kita berada di lempeng benua karena tanah yang kita injak itu berada di daratan yang kering, ya. Ada juga lempeng samudra, ya, atau kita bisa menggambarkan sebagai laut, ya. Lempeng samudra, ya, suatu yang ada di laut itu dengan lempeng samudra, contohnya Samudra India, Samudra Pasifik, ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa lempeng tersebut bisa mengapung? Padahal tanah yang kita injak ini keras. Nah, kita bisa membayangkannya atau kita bisa menganalogikan itu dengan es batu yang ada di es teh. Pernah Bapak-bapak, Ibu pernah lihat es teh, ya? Atau pernah beli es teh? Nah, di es teh itu kan ada es batu. Nah, kenapa es batu itu bisa mengapung, Bapak Ibu? Ini juga fenomena yang terjadi di bumi kita. Ya, ternyata lempengan yang keras yang kita injak itu mengapung di atas fluida. Ya, karena apa, Bapak Ibu? Betul sekali. Betul sekali, ya, karena massa jenis lempengan tadi, massa jenis es batu, ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, massa jenis fluida, ya, sehingga benda yang keras bisa mengapung di atas fluida atau di atas zat cair. Nah, kemudian dari mana asalnya gaya endogen? Pasti kalau tadi kita menggoyang-goyangkan bejana atau ember, ya, berarti tenaganya itu ya dari kita, ya. Sumber tenaganya dari kita yang menggoyang-goyangkan ember tadi. Tapi kalau di bumi, fenomena di bumi, bagaimana kita menggambarkan dari mana gaya endogen, ya, gaya tekan tadi yang bekerja terhadap lempengan bumi yang kita injak. Yang pertama, jika ada dua lempeng, ya, saling bertumbukan, ya, pastinya akan menghasilkan suatu goncangan, ya. Coba Bapak-bapak Ibu, ada dua balok kayu tadi di atas ember, kemudian goyang-goyangkan, ya. Apa yang terjadi dengan dua balok kayu di atas ember tadi, ya, di atas air, ya, pasti akan saling bertumbukan. Nah, ketika di atas lempengan tadi ada manusia atau ada benda, pasti ketika bertumbukan benda itu akan jatuh atau bergeser. Dan ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan
bahwa goncangan itu diakibatkan oleh tumbukan lempeng. Nah, kenapa tumbukan itu bisa terjadi? Pertanyaan seperti itu. Ya, coba Bapak-bapak Ibu-ibu ketika merebus air, kemudian dimasukkan sosis di dalam ya, tanpa kita sentuh pun pasti potongan sosis itu akan bergerak mengelilingi panci-panci itu ya. Coba dibuktikan nanti di rumah, ya pasti akan bergerak ya di sekitar panci tersebut, potongan sosis tadi ya. Nah, ini juga bisa menggambarkan bahwa ternyata fluida di bumi atau cairan astenosfer yang ada di bumi ketika dipanaskan ya, itu akan menimbulkan pergerakan pada lempeng-lempengnya. Ya, pergerakan ini yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi ketika ada zat cair kemudian dipanaskan, maka ketika ada benda di atas zat cair itu dia akan bergerak karena ada arus konveksi. Apa itu arus konveksi? Itu ya tadi adalah sirkulasi dari pergerakan suatu zat cair ketika dipanaskan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika dipanaskan, pasti suhu yang ada di bawah zat cair ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di permukaan yang jauh dari sumber panas. Sehingga akan terjadi sirkulasi zat cair dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah, dari bawah ke atas atau ke permukaan zat cair tersebut, dan begitu seterusnya, karena perbedaan panas yang ada di bawah dengan yang ada di atas. Nah, ini kita bisa menggambarkan arus konveksi dengan menyuruh atau memberikan instruksi kepada murid untuk mencoba merebus air ya, mengibaratkan merebus air. Nah, kemudian akibat tumbukan lempeng benua dan samudra, Bapak-bapak Ibu-ibu, ini untuk menjelaskan fenomena gempa bumi lebih mendetail, lebih mendalam. Ya, ibaratkan Bapak Ibu ada dua batu, boleh ambil di sekitar Bapak Ibu, sekitar depan rumah atau di belakang rumah ya, ambil batu, kemudian dibenturkan kedua batu tersebut. Apa yang terjadi? Betul sekali, akan timbul retakan ya, akan timbul retakan. Nah, ini juga terjadi di bumi kita. Ketika dua lempeng ya, benua dan samudra tadi saling bertumbukan, pasti akan terjadi yang namanya retakan ya, retakan. Nah, retakan ini bisa patah nggak, Bapak Ibu? Bisa ya, betul, bisa sekali. Bapak Ibu punya batu yang sudah retak ya, sudah hampir patah, kemudian ketika ditumbuhkan secara terus menerus pasti akan patah ya, pasti akan patah, tapi awalnya akan timbul retakan. Nah, ini kita bisa menjelaskan fenomena kenapa di saat ada gempa bumi selalu timbul retakan ya. Nah, inilah yang disebut dengan dampak gempa. Ya, jadi dampak gempa adanya dua tumbukan lempeng tadi dengan adanya pergerakan antar lempeng benua dan samudra yang saling bertabrakan akan timbul retakan. Baik pada salah satu lempeng maupun pada kedua-duanya.
Nah, pertanyaannya, bagaimana getaran yang ada di dalam bumi ini bisa merambat sampai ke permukaan sehingga kita bisa merasakannya? Ya, kita bisa menganalogikan dengan mengambil seutas tali. Kemudian tali itu direntangkan, ya, direntangkan. Kemudian salah satu ujung digoyangkan, ya, Bapak-bapak Ibu, salah satu ujung digoyangkan. Maka akan timbul seperti gelombang seperti ini, ya, Bapak-bapak Ibu. Timbul gelombang seperti ini. Nah, ketika gelombang ini terjadi di atas permukaan bumi, ya, maka akan timbul retakan, ya, atau timbul seperti adanya permukaan tanah menjadi bergelombang. Nah, fenomena ini bisa menjelaskan bagaimana getaran ada di dalam bumi sampai dirasakan ke permukaan bumi. Ya, ibaratnya di atas gelombang ini, ya, di atas seutas tali ini adalah permukaan bumi yang kita injak. Sehingga ketika tali itu direntangkan kemudian digoyangkan, ya, sehingga timbul gelombang, maka permukaan bumi juga akan timbul bergelombang. Nah, gelombang sendiri itu ada jenisnya, ya, Bapak Ibu. Untuk menggambarkan apa itu gelombang yang awal terjadi, kemudian apa itu yang bisa kita sebut dengan gelombang setelah gelombang awal. Nah, ini yang di dalam teori kebumian disebut dengan gelombang primer dan gelombang sekunder. Jadi gelombang primer itu tadi ketika awal kita menggoyangkan, ya, awal ketika terjadi gempa bumi, awal ketika kita merasakan gempa bumi, itu disebut dengan gelombang primer. Nah, bagaimana dengan gelombang sekunder? Gelombang sekunder adalah gelombang yang terjadi setelah pergerakan pertama dari gelombang yang awal tadi. Nah, gelombang mana yang lebih sering merusak bangunan dan kenapa? Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu analisis, ya, analisis dan berpendapat tentang mengenai fenomena ini. Oke, kita lanjut. Kemudian, apa bukti ada tumbukan lempeng? Nah, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah piknik naik gunung, ya, mungkin yang rumahnya di pegunungan? Ataukah Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah naik ke puncak gunung? Ya, ini akan dapat kita jelaskan sebenarnya untuk bisa menjelaskan bagaimana adanya fenomena tumbukan lempeng. Nah, karena waktunya sangat terbatas, maka ini akan saya jelaskan setelah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya Anjar. Salam pendidikan.